Indonesia adalah rumah bagi salah satu hutan tropis terbesar di dunia. Namun, dalam 2 dekade terakhir, tutupan hutannya terus berkurang. Fenomena ini bukan hanya personal lingkungan, tetapi juga ancaman serius bagi kesehatan iklim dan masa depan manusia. Inilah potret lengkap krisis ekologi yang sedang kita hadapi. Bayangkan, dalam satu kedipan mata, hamparan hutan yang hijau berubah jadi tanah gersang berwarna coklat. Burung yang biasanya berkicau kini menghilang. Udara yang harusnya segar berubah jadi pekat oleh asap. Ini bukan adegan film, itu kenyataan yang sedang terjadi di Indonesia hari ini. Inilah kisah tentang deforestasi, krisis ekologi yang terus berjalan tanpa menunggu kita siap. Deforestasi adalah hilangnya hutan secara massal, baik karena penebangan, pembukaan lahan, maupun kebakaran. Di Indonesia, fenomena ini makin terasa. Data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan ratusan ribu hektar hutan setiap tahunnya, terutama di bagian Kalimantan, Sumatera, hingga Papua. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga masih sering terjadi, terutama di musim kemarau panjang. Kebakaran ini biasanya terjadi di hutan gambut yang kalau sudah terbakar, apinya sulit dipadamkan. Menurut Kementerian Kehutanan di Indonesia, luas lahan berhutan pada tahun 2024 mencapai 95,5 juta hektar. Ini sekitar 51,1% dari total daratan di Indonesia. Dari total hutan itu, sekitar 87,8 juta hektar berada di dalam kawasan hutan resmi, namun tetap ada deforestasi setelah reforestasi pada tahun 2024 sebanyak 175,400 hektar hutan hilang. Angka ini naik jika dibandingkan tahun sebelumnya, artinya deforestasi kembali meningkat di tahun 2024. Penyebab deforestasi dan kebakaran hutan biasanya sering terkait. Beberapa faktor utamanya adalah yang pertama, pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, karet, dan lain-lain. Dan yang kedua, penebangan liar. Yang ketiga, kebakaran sengaja untuk membuka lahan. Yang keempat, ada musim kemarau ekstrim akibat perubahan iklim. Yang kelima, pembangunan dan ekspansi industri. Yang keenam, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Dari beberapa penyebab tadi, bisa disimpulkan bahwa deforestasi atau kebakaran hutan sering terjadi karena aktivitas manusia, bukan murni dari faktor alam. Dari data terbaru tahun 2025, luas area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan dilaporkan mencapai 213,980 hektar, turun jauh dibanding tahun 2024 yang tercatat sebanyak 376,805 hektar. Meskipun sudah ada penurunan tahun ini, kebakaran tetap menjadi penyebab signifikan kerusakan hutan dan harus diperhatikan serius. Selanjutnya ada rehabilitas atau usaha pemulihan hutan. Untuk mengimbangi kerusakan di tahun 2024 juga dilakukan deforestasi atau rehabilitas dengan total area sebanyak 217,900 hektar dan sebanyak 71,800 hektar di dalam kawasan hutan, ditambah lagi 146,600 hektar di luar kawasan hutan. Tapi meskipun ada reforestasi, angka deforestasi masih menunjukkan kerugian hutan. Artinya, rehabilitas belum cukup untuk menggantikan hutan yang hilang. Kalau deforestasi dibiarkan, dampaknya akan menjadi dampak yang sangat panjang. Seperti ada dampak bagi lingkungan. Yang pertama, hilangnya jutaan ton cabang karbon. Yang kedua, perubahan arah dan intensitas angin. Yang ketiga, kabut asap parah mengganggu kesehatan. Yang keempat, ekosistem rapuh dan satwa terancam punah. Yang kelima, tanah kehilangan nutrisi dan jadi mudah longsor. Selanjutnya ada dampak bagi manusia. Yang pertama, gangguan pernapasan. Yang kedua, penurunan hasil pertanian. Yang ketiga, krisis air bersih. Yang keempat, kehilangan sumber mata pencarian bagi masyarakat yang bertani. Yang kelima, ada emisi karbon yang bikin pemanasan global semakin parah. Dan yang keenam, kerugian ekonomi termasuk pertanian, transportasi, dan pariwisata. Kalau terus dibiarkan, generasi berikutnya bakal menerima lingkungan yang jauh lebih rusak lagi. Dan walaupun masalahnya besar, bukan berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain loh. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakuin. Pertama, kurangi penggunaan kertas atau kayu yang nggak punya label ramah lingkungan. Yang kedua, pilih produk yang punya sertifikat daur ulang. Yang ketiga, dukung kampanye penanaman pohon. Yang keempat, ikut mengurangi pembakaran sampah dan limbah. Yang kelima, hemat energi biar emisi karbon turun. Yang keenam, ikut komunitas lingkungan di sekolah ataupun kampus. Krisis ini bukan terjadi jauh di sana, dia terjadi di sekitar kita.
Di udara yang kita hirup, di iklim yang kita rasakan, di bumi tempat kita berdiri, hutan yang hilang tidak akan tumbuh kembali dalam semalam. Tetapi perubahan selalu dimulai dalam satu langkah kecil. Karena kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bumi hanya punya satu harapan, manusia yang mau peduli. Krisis deforestasi adalah tantangan besar yang mempengaruhi ekosistem, ekonomi, dan masa depan manusia. Namun dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan individu, pemulihan itu bukan hanya hal yang mustahil. Setiap langkah kecil memiliki nilai, mulailah dari diri kita sendiri, karena keberlanjutan bukan hanya wacana tetapi tanggung jawab bersama.